Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara kita dalam mengelola aplikasi, yakni sistem SIM review, sistem manajemen review. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk aplikasi, kita memilih browser mana yang biasa kita gunakan dalam melakukan searching atau melakukan telusuran. Di sini terdapat beberapa browser ya, namun saya menggunakan Microsoft Edge karena sedikit meringankan tugas dari yang namanya prosesor. Baik, di sini Bapak Ibu mengetikkan simreview.web.id, lalu tekan enter. Jika berhasil, maka akan tampil tampilan form login. Di sini Bapak Ibu menginputkan NIP dan password Bapak Ibu untuk login ke menu dashboard. Namun apabila Bapak Ibu belum memiliki account, Bapak Ibu silakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menekan keterangan registrasi di sini. Maka akan tampil menu registrasi. Di sini Bapak Ibu mengisikan NIP, nama, password, kemudian konfirmasi password sama dengan yang di atas. Memilih untuk hak akses sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu miliki, auditor muda, pertama atau madya atau irban. Setelah berhasil registrasi, silakan Bapak Ibu login. Saya akan jelaskan untuk hak akses sebagai auditor muda. Jadi di sini akan saya jelaskan bagaimana caranya mengerjakan sebagai seorang auditor muda atau ketua tim. Nah, di auditor muda sendiri bisa jadi sebagai seorang anggota tim, bisa jadi sebagai anggota tim, kira-kira seperti itu. Baik, kita login. Nah, di sini terdapat tampilan daftar kegiatan saya. Ini daftar kegiatan yang sudah dibuat, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini daftar kegiatan yang sudah dibuat. Lalu untuk menambahkan kegiatan, maka klik tombol biru yang ada pada layar Bapak Ibu dengan keterangan buat kegiatan baru. Setelah diklik akan muncul form kegiatan baru. Di sini Bapak Ibu sekalian mengisi sesuai dengan surat perintah tugas yang ada. Jadi rujukan pengisian ini terdapat pada surat perintah tugas yang diberikan. Saya kasih contoh pengisian apabila terjadi Bapak Ibu melakukan pengawasan terhadap audit kinerja. Lalu OPD-nya misal di Dinas Perikanan. Untuk tanggal kembalinya mungkin di tanggal 29 September. Lalu Bapak Ibu memilih anggota tim untuk diikutkan dalam kegiatan pengawasan. Lalu ketika Bapak Ibu sudah mengisi, maka akan muncul kegiatan notifikasi kegiatan berhasil dibuat. Dan tadi yang diisi, form yang tadi diisi akan muncul di dalam tabel daftar kegiatan saya. Di sini tadi ada daftar Bapak Ibu yang sudah buat tadi. Nah, untuk melihat progres pengerjaan teman-teman, Bapak Ibu menekan tombol lihat detail yang ada pada kolom aksi. Begitu Bapak Ibu klik, maka akan muncul tampilan progres anggota tim. Di sini terdapat Mas Fahri, Mas Ilham, dan Fikri. Ini nama-nama anggota tim yang Bapak Ibu tadi input ke dalam kegiatan yang Bapak Ibu buat. Sebagai contoh, apabila anggota tim itu sudah menginput progresnya, maka akan tampil seperti ada pada di layar Bapak Ibu. Di situ progresnya terlihat
persentase progresnya, Mas Fahri 70%, Mas Ilham 40%. Kemudian permasalahannya juga sudah tertera. Lalu ada nama file dan download aksi. Di sini Bapak Ibu bisa melihat rincian pengerjaan yang dikerjakan oleh anggota timnya. Itu aja dari progres. Itu aja tadi cara pengerjaan sebagai auditor muda atau sebagai ketua tim. Selanjutnya kita masuk sebagai hak akses anggota tim. Di sini saya sudah membuat akun. Nah, ini merupakan tampilan sebagai auditor pertama atau terampil ataupun anggota tim. Akan muncul kegiatan-kegiatan yang diikutkan oleh ketua tim. Jadi di sini ada audit kinerja, audit ketaatan, audit tujuan tertentu. Jadi di sini akan menampilkan card yang berisi kegiatan pengawasan yang kita diikutkan oleh ketua tim tadi. Untuk mengupdate progres pengerjaan teman-teman anggota tim, silakan untuk menekan tombol yang ada pada card tersebut. Lihat detail dan update progres. Setelah Bapak Ibu ataupun teman-teman menekan tombol tersebut, maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu silakan menekan tombol persentase, kemudian menambahkan catatan apabila memang tidak ada permasalahan ataupun juga masih bingung terhadap persentase, silakan dikosongkan saja. Lalu Bapak Ibu memilih file untuk dilampirkan. File yang sudah Bapak Ibu kerjakan terhadap pengawasan. Sebagai contoh, saya masukkan file PDF. Setelah itu kita menekan tombol simpan progres, maka akan muncul file yang kita input atau kita update progresnya di dalam tabel riwayat upload file. Di sini akan menampilkan nama file kita, persentase, kemudian permasalahan, tanggal upload, dan juga aksi-aksi. Di sini kita bisa mengunduh kembali file kita, lalu kita juga bisa menghapus apabila kita salah menginput lampiran file kita. Untuk mengupdate-nya silakan langsung saja diisi. Misal dalam pengerjaan Bapak Ibu sekalian sudah sampai 70% dan juga permasalahan tidak ada, silakan Bapak Ibu masukkan, lampirkan file terbaru yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Sebagai contoh, saya mengganti atau melakukan update terhadap lampiran, maka akan berubah, persentasenya berubah, permasalahannya berubah, kemudian filenya juga berubah. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan, menginput seperti yang sama ya, kita input tadi pada card yang sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengisi di card-card yang lain apabila Bapak Ibu sudah mengerjakan progres pengerjaannya. Lalu yang terakhir kita masuk sebagai hak akses sebagai IRBAN atau auditor media. Di sini saya sudah membuat akunnya. Ketika kita masuk sebagai IRBAN, maka akan tampil dashboard seperti yang ada pada layar Bapak Ibu sekalian. Di sini terdapat card yang mensummary seberapa banyak kegiatan yang sedang berjalan, kemudian seberapa banyak sih anggota tim di IRBAN 3. Lalu di sini ada 2 card yang sedang dalam proses pengembangan, karena masih dalam ruang lingkup terhadap kertas kerja. Lalu di bawahnya terdapat daftar seluruh kegiatan. Di sini terdapat rincian kegiatan pengawasan yang sedang berjalan. Di sini terdapat keterangan nama kegiatan pengawasannya apa, lalu OPD-nya apa, ketua timnya siapa. Apabila kita mau melihat salah satu progres pada kegiatan pengawasan tersebut, silakan diklik
salah satu kegiatan pengawasan yang ingin kita lihat. Contoh, kita mau lihat progres dari kegiatan di dinas pangan. Nah, di sini terdapat rincian sama seperti yang ada pada tampilan auditor muda atau ketua tim yang tadi. Namun di sini untuk Irban sendiri lingkupnya luas, dia bisa melihat semua kegiatan yang ada pada Irban 3 di segala lini pengerjaan ketua tim. Lalu di sini juga bisa melihat siapa saja sih anggota tim yang ada di Irban 3. Kedepannya mungkin bisa di inputkan tentang kompetensi yang dimiliki anggota timnya, karena dengan melihat itu mungkin Bapak Irban bisa memberikan rekomendasi terhadap kompetensi yang belum dimiliki teman-teman untuk bisa diikuti kegiatan diklatnya. Itu aja dari pengerjaan terhadap proses review kertas kerja yang dikerjakan oleh anggota tim maupun ketua tim. Kurang lebihnya mungkin bisa langsung menghubungi, apabila ada pertanyaan langsung bisa menghubungi admin yang ada di deskripsi video di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu aplikasi ini jauh dari kata sempurna, karena memang kedepannya memang masih butuh penyempurnaan dan juga pengembangan. Mungkin kalau Bapak Ibu mempunyai pikiran ataupun fitur yang ingin ditambahkan, silakan komen video di bawah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.